Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2010 116025. Saya merupakan mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang dimana saya tengah menempuh mata kuliah seminar ekonomi dan keuangan Islam. Nah, di sini saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Pengaruh Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Nah, kenapa saya memilih judul tersebut? Karena saya menemukan fenomena bahwa pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kebijakan fiskal, PDB, pengetahuan mengenai ekonomi, hingga studi mengenai ekonomi Islam. Nah, latar belakang dari penelitian ini merupakan permasalahan mengenai bagaimana tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga menjadi topik dalam penelitian kali ini. Nah, jadi di sini saya akan meneliti lebih dalam di pengetahuan mengenai ekonomi, terutama ekonomi Islam. Nah, jadi tentu saja di penelitian tersebut itu butuh teori sebagai landasan. Jadi salah satu teori yang saya akan gunakan pada penelitian ini yaitu teori klasik menurut Adam Smith. Nah, jadi Adam Smith menguraikan pendapatnya tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yakni faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Teori ini dipilih dengan tujuan menganalisis sumber daya manusia dalam pengaruh literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi di sini saya dengan meneliti literasi dan inklusi keuangan syariah ini lebih menekankan pada sumber daya manusia, karena literasi dan inklusi keuangan syariah itu sangat berkaitan dengan sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia tersebut sudah teredukasi dan sudah bisa menggapai perbankan, asuransi dan segala macam, maka literasi dan inklusi keuangan syariah tersebut pun pasti sangat baik, dan begitu pula sebaliknya. Nah, jadi di sini penelitian pendahulu yang sekiranya bisa menjadi landasan juga atau misalnya sebagai inspirasi lah ya. Nah, jadi di yang ini ada 5 ya, ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Frita Hamdani Devi di tahun 2022 dengan pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap infrastruktur nasional dan pertumbuhan ekonomi dalam SDGs. Di penelitian ini tuh dapat disimpulkan bahwa hasilnya itu inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap infrastruktur nasional. Bank syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu pula bank syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap infrastruktur nasional. Nah, selanjutnya itu ada penelitian Laila Siotang di tahun 2022. Pengaruh literasi dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada BSI Region Medan. Jadi penelitian ini tuh telah memaparkan pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap kinerja keuangan. Hasilnya itu menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan itu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi dan inklusi keuangan berpengaruh secara stimulan terhadap kinerja keuangan dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari penelitian 1 dan 2 ini, itu terdapat gap research di mana yang pertama itu menyatakan bahwa inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di penelitian kedua itu menyatakan secara simultan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Walaupun di penelitian kedua ini belum secara langsung menelitinya ke pertumbuhan ekonomi, tapi itu bisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terpengaruh dengan inklusi keuangan. Jadi di sini makanya saya ingin meneliti penelitian tentang inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu ada Laili Korsumangning Tias
dengan judul Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM dengan studi pada BMT Dasa Tambak Boyo. Jadi bisa disimpulkan hasil dari penelitian ini, inklusi keuangan syariah mampu memberikan kemudahan UMKM dalam menjangkau layanan keuangan. Selain mendapatkan pemodalan, UMKM juga diberikan kemudahan dalam melakukan angsuran serta kelonggaran waktu ketika terjadi hambatan. Tentunya dengan program inklusi ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM. Dan di sini juga secara tidak langsung bahwa inklusi keuangan syariah itu terpengaruh ya dengan kepada pertumbuhan ekonomi. Yang keempat itu ada Rahmayanti, Samsuri, dan Fitrianto dengan judul Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Pemberdayaan Ekonomi UMKM binaan Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat UMKM ini tuh masih dalam aspek pengambilan keputusan itu masih belum maksimal dikarenakan sebagian aspek masih bersumber pada anjuran orang lain. Maka sehingga keputusannya belum diambil bersumber pada laporan keuangan yang dimiliki. Jadi bisa disimpulkan di saat ini perihal yang butuh ditingkatkan merupakan aspek pembiasaan serta mindset. Sehingga fokus pemberdayaan dalam peningkatan ekonomi UMKM tidak hanya dari revisi produk serta pemasaran saja, namun pula dalam perihal literasi keuangan utamanya mengenai literasi keuangan syariah sehingga pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan. Jadi di sini itu menunjukkan bahwa sebenarnya literasi keuangan syariah ini juga berpengaruh karena terbukti di sini tuh kurang literasi keuangan syariah sehingga mereka tuh gampang dianjurkan oleh orang lain, bukan tentang dari keputusan mereka masing-masing. Sehingga literasi keuangan syariah ini sangatlah diperlukan untuk ditingkatkan di UMKM. Yang kelima, yang terakhir itu ada Wistiani Mioda Rahma Setiawati dengan judul Analisis Pengaruh Inklusi dan Literasi Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM Masyarakat. Nah, dari penelitian ini dilakukannya itu bisa disimpulkan bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan itu merupakan satu cara dan usaha untuk dapat memberikan pemerataan serta pertumbuhan ekonomi pada usaha UMKM, bahkan untuk negara pula. Jadi di sini tuh dia menyambungkan kepada SDGs, terutama di SDGs pada poin ke-8. Yang tentunya pada poin ke-8 itu ada pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi di sini adalah penelitian terdahulu. Selanjutnya, tentu saja terdapat metode penelitian untuk penelitian nanti. Di sini saya menggunakan metode pendekatan dan indikator pembahasan dalam analisa penelitian ini tuh dengan pendekatan kuantitatif model regresi linear berganda. Metode kuantitatif ini pendekatan ilmiah terhadap keputusan manajerial dan ekonomi. Jadi melalui pendekatan ini diperlukan analisis data yang komprehensif, deskriptif, dan analis. Nah, data-data nantinya itu saya akan ambil dari OJK dan BPS dan saya akan menganalisis dan deskriptifkan data-data tersebut. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin sekian rencana penelitian saya. Semoga rencana penelitian saya ini sudah jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.